قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah thumma amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Kaum muslimin dan muslimah, para peserta bahasa Arab, hayya bina rahimani wa rahimakumullah. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan tutorial pembelajaran bahasa Arab, yaitu kitab Hayya Bina jilid pertama, yang mana pada episode yang sebelumnya kita telah menyelesaikan yaitu at-tadribat, ya, latihan-latihan, yaitu latihan yang ketiga dan juga latihan yang keempat. Kemudian pada kesempatan ini kita akan lanjutkan yaitu membahas tentang at-ta'birat al-yaumiyah atau at-ta'abir al-yaumiyah, ya, ungkapan-ungkapan sehari-hari, yang mana ini adalah sangat penting, ya, tatkala kita ingin mengungkapkan suatu ungkapan, ya, berkomunikasi, ya, bertakallum setiap hari, maka kita sangat membutuhkan namanya uslub, ya, ta'bir, ya, ungkapan-ungkapan yang bagus, ya, supaya membantu kita untuk, ya, berbicara bahasa Arab di setiap harinya. Nah, di sini ada beberapa contoh, ya, ungkapan-ungkapan sehari-hari ya, yang di sini kita lihat. Nah, ada di halaman 20, ya. Bagi yang memiliki kitabnya, silakan buka halaman 20 dan juga 21 insyaallah. Nah, baik, kita baca di sini, ma baluka talumuni. Nah, ma baluka talumuni, kenapa kamu mencelaku? Nah, kemudian yang kedua, ma baluka tu'limuni, kenapa kamu menyakitiku? Kemudian yang ketiga, ma baluka tadribuni, kenapa kamu memukulku? Nah, dan tiga takbir ini bisa nanti, ya, para peserta sekalian mengembangkannya, ya, bisa meningkatkannya, ya, mengembangkannya dengan, ya, menambahkan dan yang diawali dengan ma baluka, ya, dengan ma baluka, ya, seperti kenapa kamu melihatku, ya, ma baluka tanzuru ilayya, atau ma baluka tarani, ya, atau ma baluka kenapa kamu membenciku, umpamanya ma baluka takrahuni, ya, dan seterusnya. Tinggal kita kembangkan. Yang penting, ya, di sini kita, ya, mempelajari kaedah-kaedahnya atau mempelajari dasar-dasar atau pokok-pokok bahasanya, sehingga ketika kita ingin memulai mengatakan ma baluka, kalau perempuan ma baluki, yang artinya kenapa. Nah, kita akan bahas ma baluka, ma artinya apa, kemudian balun, ya, balun artinya apa? Sya'nun, ya, kondisi, keadaan, ya, atau permasalahan, ya, perkara. Nah, sya'nun. Kemudian ka ini dhamir, ya, yang mana kalau laki-laki ka, kalau perempuan ki, ya, sehingga menjadi ma baluka, bermakna ma sya'nuka, ya, ma amruka, ma mas'alatuka. Nah, apa permasalahanmu? Ya, apa urusanmu? Apa perkaramu? Nah, ya, kalau perempuan ma baluki. Nah, maka ma baluka ini sama dengan limadha, kenapa, ya, ma baluka, ya, ma sya'nuka, ya, ada apa denganmu, kenapa kamu, ya, apa urusan dan permasalahanmu. Maka ini sama dia dengan apa? Limadha, ya, untuk apa atau kenapa. Nah, kenapa.
Nah, maka limadza ya ganti dari limadza kita menggunakan ta'bir ma baluka. Nah, ma baluka. Kemudian talumuni ambil dari lama yalumu, ya artinya mencela, ya. Lama yalumu. Nah, maka tinggal tatkala kita ya menggunakan fi'il mudhari, ya, kemudian kita tujukan maf'ulnya kepada saya, maka harus ditambahkan nunul wiqayah. Ya, nun al-wiqayah yaitu nun yang harokatnya kasroh, ya, untuk menyelamatkan ya fi'il mudhari tersebut ya tatkala disandarkan kepada ya mutakallim. Maka jadinya talumuni. Yang aslinya talumu, tidak ada nun, ya, talumu. Tetapi karena kita sandarkan, kita gabungkan dengan ya sukun yaitu domir mutakallim, maka tidak bisa kita mengatakan talumui, ya, talumui. Nah, tentu ini akan ya kurang bagus dan kurang indah di dalam bahasa Arab. Sehingga di dalam kaidah nahwu sharaf atau di dalam kaidah bahasa Arab dikenal dengan nunul wiqayah. An-nun al-wiqayah yaitu nun untuk menyelamatkan. Ya, nunul wiqayah wajib berharokat kasrah. Ya, wajib berharokat kasrah. Maka kita katakan limadza talumuni. Limadza talumuni. Ya, berbeda kalau kita sandarkan kepada ka atau ki, maka tidak perlu menggunakan nunul wiqayah. Cukup kita mengatakan talumuka, talumuki, ya, talumuhu, talumuha, dan seterusnya. Tapi kalau dhamir fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari kita sandarkan kepada i, yaitu dhamir ya, ya, ya sukun, maka harus kita tambahkan namanya nun al-wiqayah, yaitu huruf nun yang berharokat kasroh, ya, sebelum ya sukun tersebut. Sehingga kita katakan talumuni. Nah, sehingga dia lebih indah. Ya, bahasa Arab itu apa? Lebih indah kedengarannya. Talumuni, ya, bukan talumui. Nah, baik, kita ulangi ya bahasa Arab. Kenapa kamu mencelaku? Bahasa Arabnya ma baluka talumuni. Nah, ma baluka talumuni, ya, bermakna kenapa kamu mencelaku, ya, ma baluka talumuni. Nah, kemudian yang kedua, ya, kenapa kamu menyakitiku? Ma baluka tu'limuni, ya, diambil dari alamun, artinya penyakit, ya, sakit, ya, alam. Nah, ini pakai hamzah, ya, alamun. Nah, a'lama yu'limu, menyakiti, ya, asa'a yusi'u, yaitu a'dha yu'dhi, ya, a'dha yu'dhi, menyakiti. Nah, maka a'lama yu'limu ini diambil dari alamun. Al-alam bermakna as-saqam, al-marad, yaitu sakit, ya, penyakit. Nah, maka ma baluka tu'limuni artinya kenapa kamu menyakitiku? Ya, kenapa kamu menyakitiku? Nah, ma baluka talumuni, kenapa kamu menyakitiku? Ya, ma baluka tu'limuni, afwan, ma baluka tu'limuni. Nah, ma baluka tu'limuni, kenapa kamu menyakitiku? Aslinya a'lama yu'limu. Yu'limu, ini fi'il mudhari, yu'limu. Ketika yu'limu kita tambahkan ya sukun, ya, di akhir dhamir mutakallim, maka tidak bisa kita mengatakan yu'limui, tidak, ya. Tidak bisa kita mengatakan tu'limui, harus ada nun al-wiqayah, penyelamat, sehingga mengatakan tu'limuni. Nah, tu'limuni, ya, sehingga domir, ya, domir fi'il mudhari tersebut dia masih marfu, ya, tu'limu, ya, karena ada nun untuk menyelamatkannya, tu'limu, ya, tu'limuni. Taib, ini yang kedua, ma baluka tu'limuni, kenapa kamu menyakitiku? Yang ketiga, kenapa kamu memukulku? Ya, maka ta'birnya adalah ma baluka tadribuni, ma baluka tadribuni. Nah, maka aslinya tadribu, ini fi'il mudhari. Ketika ditambah dengan ya sukun dhamir mutakallim, maka harus kita tambahkan nun al-wiqayah menjadi tadribuni, ya, bukan tadribui, tetapi tadribuni. Nah,
Baik, ini contoh ya 3 ungkapan ya di dalam bahasa Arab yang mana yang biasanya kita menggunakan limadha ya, maka di sini kita ajarkan yaitu menggunakan ma baluka. Nah, apa permasalahanmu, apa urusanmu, apa muskilahmu ya, ma sya'nuka, apa kondisimu, kenapa kamu, gitu maksudnya, ada apa, kenapa gitu ya. Nah, kita hafalkan ya. Yang pertama apa? Kenapa kamu mencelaku? Apa takbirnya? Ma baluka talumuni. Kemudian yang kedua, kenapa kamu menyakitiku? Apa takbirnya? Ma baluka tu'limuni. Bagus. Kemudian yang ketiga, kenapa kamu memukulku? Apa takbirnya? Ma baluka tadribuni. Nah, ma baluka tadribuni. Nah, maka biasakan untuk kita menghafal ya ta'birat ya, atau at-ta'abir, yaitu ungkapan-ungkapan ya yang menggunakan ya kaidah-kaidah dan bahasa-bahasa yang indah, sehingga ini untuk meningkatkan ya bahasa kita, sehingga tatkala kita berbicara ya bukan sekedar ya berbicara menggunakan bahasa-bahasa yang rendah, bahasa-bahasa yang biasa, tidak ya, akan tapi kita juga ya alangkah bagusnya untuk berbicara bahasa Arab menggunakan ya bahasa-bahasa ta'bir yang indah ya, yang tinggi ya, yang sehingga orang yang kita ajak bicara juga ya merasakan keindahannya, merasakan ya bagusnya bahasa Arab kita. Nah, sekali lagi kita ulang. Nah, sambil kita terjemahkan. Pertama apa? Ma baluka talumuni. Kenapa kamu mencelaku? Yang kedua, ma baluka tu'limuni. Kenapa kamu menyakitiku? Yang ketiga, ma baluka tadribuni. Kenapa kamu memukulku? Nah, jadi alhamdulillah kita sudah menghafal ya 3 ungkapan ya, yang mana diawali dengan ma baluka ya, diawali dengan ma baluka. Kemudian ketika untuk muannats atau untuk perempuan ya, kalau yang di kitab tentu ini untuk mudzakkar ya, untuk laki-laki, ma baluka. Ya, kenapa kamu, ini untuk laki-laki. Bagaimana kalau untuk perempuan? Ya, bagaimana kalau untuk perempuan? Kalau untuk perempuan, maka tentu kita katakan ma baluki. Ya, ma baluki. Kemudian tu'limuni, ini untuk laki-laki. Ya, anta tu'limuni. Ya, kalau untuk perempuan, maka ma baluki taluminani. Ya, taluminani. Ya, karena aslinya anti talumina, anti talumina ya, anti talumina. Maka tatkala kita mengatakan kenapa kenapa kamu ya mencelaku untuk perempuan, ma baluki taluminani ya, ma baluki taluminani. Ma baluki taluminani. Nah, taluminani. Nah, jadi ini untuk perempuan atau untuk muannats ya. Ya ukhti, ma baluki taluminani. Nah, ma baluki taluminani. Nah, karena aslinya adalah anti talumina. Anti talumina. Ya, anti talumina. Maka tatkala kita mengatakan wahai ukhti, kenapa kamu mencelaku, kita katakan ya ukhti, ma baluki taluminani, ma baluki taluminani. Nah, ma baluki taluminani. Kemudian ma baluka tu'limuni, ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ma baluki tu'liminani, ma baluki tu'liminani, karena aslinya anti tu'limina, anti tu'limina. Ya, diakhiri dengan ya dan nun, tu'limina. Nah, tatkala tu'limina kita sambung dengan ya sukun, yaitu ya dhamir mutakallim, maka kita katakan tu'liminani ya, tu'liminani. Ya, tu'liminani.
ya kita tetap menambahkan nun al-wiqayah, ya kita tetap tambahkan nun al-wiqayah, ya ma baluki tu'liminani. Kemudian yang ketiga, ya ma baluka tadribuni, kenapa kamu memukulku? Ini untuk mudzakkar, ya untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan, ma baluki tadribinani, ma baluki tadribinani, karena aslinya anti tadribina, ya kamu memukul. Apa kalau untuk perempuan? Anti tadribina. Tadribina, ya ketika kita tambahkan ya dhamir, ya kamu memukulku, maka kita katakan anti tadribinani, anti tadribinani. Nah, maka kita coba untuk mudzakkar dulu, baru setelah itu untuk muannats, untuk perempuan, ya. Nah, ma baluka talumuni, ya kenapa kamu mencelaku? Ma baluka tu'limuni, kenapa kamu menyakitiku? Ma baluka tadribuni, kenapa kamu memukulku? Kemudian untuk perempuan, ma baluki tu'liminani, kenapa kamu mencelaku? Ma baluki taluminani, kenapa kamu mencelaku? Kemudian yang kedua, ma baluki tu'liminani, kenapa kamu menyakitiku? Yang ketiga, ma baluki tadribinani, kenapa kamu memukulku? Nah. Taib, intahina min at-ta'birat al-yawmiyah. Kita sudah selesai dari ungkapan-ungkapan sehari-hari, maka peserta sekalian bisa mengulang-ulang kembali, ya, menghafalkannya, dan juga bisa meningkatkan atau mengembangkannya dengan ungkapan-ungkapan yang lain yang diawali dengan ma baluka, ya kenapa. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya, al-qaulul mufid, ya ucapan atau ungkapan, ya perkataan yang penuh manfaat, ya al-qaulul mufid, ya perkataan atau ucapan yang bermanfaat. Di sini, ya seorang hukama atau seorang, ya pujangga Arab, ya seorang bijak, ya Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin, ya. Beliau mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu, ya bila tidak diamalkan atau ilmu tanpa amal, ya kasyajari bila thamarin, ya bagaikan pohon tanpa buah, ya bagaikan pohon tanpa buah atau tidak berbuah, ya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu bila tidak diamalkan laksana atau ibarat pohon tanpa buah. Nah, ini adalah perkataan seorang hukama atau orang yang bijak. Nah, maka amal artinya suatu amalan, ya perbuatan. Thamar artinya buah, ya amal dan thamar. Nah, al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Nah, al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu, ya suatu ilmu tanpa diamalkan, maka bagaikan atau ibarat suatu pohon tanpa buah. Meskipun rindang, tetapi manfaatnya kurang karena tidak bisa dipetik buahnya, karena dia tidak memiliki buah. Maksudnya adalah tatkala seseorang, ya sudah berilmu, tatkala kita menuntut ilmu, sudah mendapatkan ilmu, maka alangkah, ya bagusnya kita amalkan ilmu tersebut, ya karena menuntut ilmu tujuannya bukan hanya untuk memperbanyak hafalan, berbangga-bangga, ya dan seterusnya, tidak, tetapi tujuan seseorang untuk menuntut ilmu adalah ya untuk diamalkan, ya untuk diamalkan, ya. Maka oleh karena itu bagi, ya kita semua kalau sudah menuntut ilmu, jangan lupa untuk mengamalkan ilmu tersebut, ya supaya ketika suatu pohon rindang banyak daunnya juga memiliki buah-buahan yang banyak, sehingga bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat juga untuk orang banyak. Nah, maka al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin, ya. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Dan juga suatu ilmu nanti akan ditanya nanti di akhirat, ya wa an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya apakah diamalkan atau tidak.
ya. Maka oleh karena itu ya ucapan ya seorang hukama ini ya sangat-sangat ya bagus sekali, yaitu menuntut kita ya, menganjurkan bagi kita supaya mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Begitu pula ilmu bahasa Arab, tatkala kita sudah belajar ya memahami bahasa Arab, maka jangan lupa untuk diamalkan, ya gunakan untuk memahami Al-Quran was sunnah, ya memahami dan gunakan untuk membaca kitab-kitab para ulama, dan juga jangan lupa untuk diajarkan, ya didakwahkan, ya sehingga betul-betul terasa manfaatnya, ya bagaikan pohon yang sudah rindang dan juga banyak buahnya. Karena bukan hanya dituntut ilmu tersebut, bukan hanya sekedar dihafalkan, akan tetapi betul-betul diamalkan, ya diaplikasikan. Taib, kita ulang ya. Apa bahasa Arabnya ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah? Bahasa Arabnya apa? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Atau boleh disukunkan al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Nah, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Taib, kita ulang dari ta'bir yang tadi. Nah, kita baca bahasa Arabnya lalu kita terjemahkan. Baik, yang pertama, ma baluka talumuni, kenapa kamu mencelaku? Yang kedua, ma baluka tu'limuni, kenapa kamu menyakitiku? Yang ketiga, ma baluka tadribuni, kenapa kamu memukulku? Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar, ilmu tanpa diamalkan atau tanpa suatu amalan ya bagaikan pohon tanpa buah, ya perkataan seorang hukama ya, atau orang bijak. Nah, para peserta sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya kita telah membahas ya dan juga menghafalkan ya beberapa ungkapan-ungkapan bahasa Arab dan juga ya perkataan seorang yang bijak ya atau al-qaulul mufid, sehingga dengan demikian ya kita telah ya selesai di episode kali ini, yang mudah-mudahan ya bermanfaat, dan mudah-mudahan ya dengan terus kita meningkatkan ya belajar ta'bir ya, kemudian adanya al-qaulul mufid menambah semangat kita ya, menambah motivasi bagi kita untuk terus semangat mempelajari bahasa Arab ya, dan tidak boleh kita meremehkan sekecil apapun bahasa Arab ya, baik mufradatnya ya, baik hiwarnya ya, baik ta'birnya ya, uslub ya, al-qaul mufid dan seterusnya. Itu semua adalah sangat penting untuk menambah maklumat bagi kita ya, dan mampu kita ajarkan, kita dakwahkan ya, kita amalkan, kita aplikasikan, sehingga kita memiliki ilmu yang betul-betul bermanfaat, yang mudah-mudahan ini semua adalah wasilah untuk memudahkan kita menuju ya surga Allah Subhanahu wa taala, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan kita adalah yaitu mempelajari wasilah yang mengantarkan kita untuk memahami ya dinul Islam, yang memahami agama Islam, yaitu memahami Al-Quran was sunnah ya, dalil-dalil ya di dalam agama Islam. Baik para peserta sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini saja yang dapat kita kaji pada episode kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan semangat dan istiqamah, dan kita akan bertemu pada episode berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء